Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dede Chandra Gunawan dari Fakultas Teknik Prodi Teknik Informatika. Di sini saya dari kelas C. Saya akan memaparkan tentang isi dari makalah yang sudah saya buat dengan judul Dampak dari Penggunaan Gadget. Yang pertama, bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah. Gadget merupakan perangkat media elektronik yang memiliki beragam fungsi dari kegunaan. Saat ini gadget memang sudah menjadi bagian dari kehidupan, bahkan gaya hidup manusia. Jenis gadget yang tersedia saat ini sudah cukup banyak. Beberapa di antaranya yaitu telepon seluler, smartphone, desktop, tablet, dan laptop. Manfaat dan kegunaan dari gadget sendiri juga sudah banyak diketahui oleh manusia, seperti menelepon, merekam gambar, merekam video, merekam sebuah suara, memutar video, dan lain-lain. Dilansir dari kompas.com bahwa riset Google bersama TNS Australia mendapati 50% pemilik smartphone di Indonesia menjadikan peranti itu sebagai peralatan telekomunikasi utama, termasuk untuk mengakses internet. Angka penetrasi itu merupakan yang tertinggi di kawasan Asia. Namun dari 8 negara yang menjadi lokasi riset tersebut pada Juni 2015, penetrasi smartphone di Indonesia secara persentase ada di posisi nomor 2 paling rendah. Hanya India yang penetrasi perangkat mobilnya lebih rendah daripada Indonesia. Walaupun Indonesia merupakan termasuk berada di posisi nomor 2 di 8 negara di Asia, tetapi tetap di Indonesia masih banyak orang-orang yang menggunakan gadget dengan tidak bijak sama sekali. Mereka menghabiskan waktunya setiap hari hanya di depan gadgetnya sendiri, tidak peduli dengan keadaan lingkungannya masing-masing. Kasus tersebut biasanya dilakukan oleh anak-anak, remaja, bahkan orang dewasa, sekalipun tidak luput dari pemakaian gadget yang terlalu berlebihan. Oleh sebab itu, di sini penulis menyusun makalah ini agar para masyarakat lebih bijak menggunakan gadget-gadget mereka, terutama pada anak-anak dan remaja yang merupakan generasi penerus negara. B. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan rumusan masalah sebagai berikut. A. Apa yang dimaksud dengan gadget? B. Penyebab kecanduan gadget. C. Bagaimana dampak dari penggunaan gadget. Dan D. Bagaimana cara mengatasi kecanduan dari gadget. Tujuan makalah. Sejalan dengan rumusan makalah di atas, makalah ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan gadget secara spesifik, mengetahui penyebab kecanduan terhadap gadget, mengetahui dampak dari penggunaan gadget, dan bisa mengetahui cara mengatasi kecanduan dari gadget. Kegunaan dari makalah yang saya buat adalah makalah ini disusun dengan harapan memberikan kegunaan baik secara teoritis maupun secara praktis. Secara teoritis, makalah ini berguna sebagai dasar-dasar pengetahuan, cara pemakaian yang baik dan benar, dan juga sebagai sarana pembelajaran penggunaan. Secara praktis, makalah ini diharapkan bermanfaat bagi 1. Penulis untuk menambah pengetahuan dan pengalaman bagi penulis dalam menerapkan pengetahuan terhadap masalah penggunaan gadget yang dihadapi secara nyata. 2. Untuk pembaca sebagai pedoman untuk meningkatkan motivasi dalam pemanfaatan dengan baik dan benar. Kita lanjut ke bab 2, pembahasan. A. Landasan teoritis. 1. Pengertian gadget. Gadget adalah sebuah istilah bahasa Inggris yang mengartikan sebuah perangkat atau instrumen elektronik yang memiliki tujuan dan fungsi khusus terutama untuk membantu manusia dalam menjalankan aktivitasnya. Menurut Hana Febriana, tahun 2017 halaman 3 menyatakan gadget adalah perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus, diantaranya smartphone seperti iPhone dan BlackBerry, serta netbook, perpaduan antara komputer portable seperti notebook dan internet. Gadget mempunyai fungsi dan manfaat yang relatif sesuai dengan penggunaannya, seperti menurut Puji Asmaul Husna tahun 2017 halaman 318 sampai halaman 319. Fungsi dan manfaat gadget secara umum diantaranya: A. Untuk sarana komunikasi. Pengetahuan manusia semakin luas dan maju. Jika zaman dahulu manusia berkomunikasi melalui batin, kemudian berkembang melalui tulisan yang dikirimkan melalui pos, sekarang zaman era globalisasi, manusia dapat berkomunikasi dengan mudah, cepat, praktis, dan lebih efisien dengan menggunakan handphone. B. Sosial.
Gadget memiliki banyak fitur dan aplikasi yang tepat untuk kita dapat berbagi berita, kabar, dan cerita. Sehingga dengan pemanfaatan tersebut dapat menambah teman dan menjalin hubungan kerabat yang jauh tanpa harus menggunakan waktu yang relatif lama untuk berbagi. C. Untuk pendidikan. Seiring berkembangnya zaman, sekarang belajar tidak hanya terfokus dengan buku, namun melalui gadget kita dapat mengakses berbagai ilmu pengetahuan yang kita perlukan tentang pendidikan, politik, ilmu pengetahuan umum, agama, dan tanpa harus repot-repot pergi ke perpustakaan yang mungkin jauh untuk dijangkau. 2. Faktor penyebab kecanduan gadget. Banyak orang tua yang sering mengabaikan anaknya hanya karena asyik bermain gadget. Mulai dari urusan pekerjaan, update status, bahkan sepelenya hanya ingin mengecek sosial media agar tetap eksis. Tanpa disadari, kebiasaan tersebut justru membuat dampak yang sangat buruk bagi tubuh kembang sang anak. Bahkan, anak pun pada akhirnya akan melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya dan menjadi ketergantungan dengan gadget. Karena pada dasarnya, kecil kemungkinan seorang anak bisa kecanduan screen time apabila orang tuanya bijak menggunakan gadget. Ada 2 faktor penyebab anak-anak ketagihan berlama-lama di depan gadget. Pertama, karena orang tua tidak sadar mengabaikan anak akibat sibuk dalam dunia layar elektronikanya. Dan kedua, orang tua yang kurang memahami bahaya paparan layar elektronik. Jelas Elizabeth Santosa, psikolog anak yang hadir dalam diskusi buku Screen Time di Jakarta, Selasa pada tanggal 16 bulan 2 2016. Namun lanjut Elizabeth, semua kembali pada kebijakan dari orang tua masing-masing. Dengan memberikan perhatian lebih kepada anak-anak dan penggunaan gadget dengan bijak, tentu hal itu bisa dicegah sehingga anak tidak kecanduan gadget, papar Elizabeth. 3. Dampak dari penggunaan gadget. A. Dampak positifnya. Pengaruh atau dampak positif yaitu sangat mudah memudahkan kita sebagai remaja atau pelajar hingga mahasiswa dalam melakukan kegiatan mencari informasi. Selain itu, remaja dapat belajar mengembangkan keterampilan teknis dan sosial yang sangat dibutuhkan di era digital seperti sekarang ini. Mereka akan belajar beradaptasi, bersosialisasi dengan publik, dan memperluas pertemanan berkat situs jejaring sosial. Meskipun sebagian besar di antara mereka tidak pernah bertemu secara langsung. Nah, dengan hal itu, remaja menjadi lebih bersahabat, perhatian, dan empati. Gadget juga mempermudah kita untuk menyelesaikan tugas-tugas secara cepat dan dapat digunakan sebagai media berbisnis secara online. Dan kita bisa mengikuti perkembangan zaman dalam era globalisasi ini, sehingga kita tidak menjadi gaptek atau gagap teknologi apabila dalam ukuran yang terbilang kecil, sehingga mudah dibawa kemana-mana, membuat gadget seolah-olah sebuah barang yang tidak terpisahkan dari pemiliknya. Penggunaan gadget memiliki beberapa dampak positif bagi kehidupan para remaja. Gadget dapat memudahkan para remaja untuk menjalin komunikasi dengan keluarga maupun teman-temannya tanpa terbatas oleh ruang dan waktu. Hal itu disebabkan oleh tersedianya fasilitas telepon atau akses internet yang dapat digunakan untuk chatting maupun membuka jejaring sosial pada gadget. Gadget juga dapat berperan sebagai media informasi dengan tersedia akses internet pada gadget. Kemungkinan para remaja untuk memperoleh berbagai informasi yang dibutuhkan. Selain akses internet, berbagai fitur seperti permainan, kamera, dan pemutar musik pun dapat menjadi media hiburan bagi remaja. Dikatakan pada media hiburan karena fitur-fitur tersebut dapat digunakan untuk melepas kepenatan. Selanjutnya, dampak negatifnya adalah gadget juga memiliki banyak dampak negatif bagi remaja Indonesia. Sebagai pengguna gadget, banyak yang menganggap gadget tersebut adalah sebagian dari hidup mereka, sehingga dimanapun mereka sering membawa smartphone-nya. Seringkali uang kita habis untuk memenuhi kebutuhan gengsi semata, jadilah kita sebagai budak gadget. Selain itu, gadget dapat menyebabkan social condition, yaitu seorang remaja tidak mau bermain bersama teman maupun lingkungan sekitarnya. Dengan adanya gadget, remaja dapat mengurung diri karena asik dengan segala aplikasi permainan di dalamnya. Remaja juga susah untuk berkreatif serta menjadi malas belajar dalam berkomunikasi di dunia nyata. Tingkat pemahaman bahasa pun menjadi terganggu karena remaja yang eksis di dunia maya tidak memiliki aturan ejaan dan tata bahasa di situs jejaring.
Hal ini membuat mereka semakin sulit untuk membedakan antara berkomunikasi di situs jejaring sosial dan di dunia nyata. Dampak negatif tersebut dapat dilihat dari segi kesehatan sosial maupun ekonomi. Dari segi kesehatan, radiasi yang dipancarkan oleh gadget dapat menyebabkan kerusakan mata dan ketulian, serta meningkatkan risiko penyakit kanker, kata Nurdiani. Sementara itu, dari segi sosial, penggunaan gadget menyebabkan para remaja menjadi kurang bersosialisasi dengan lingkungan sekitar. Hal ini dikarenakan para remaja terlalu asik saat menggunakan gadgetnya, sehingga tidak memedulikan orang lain yang ada di sekitarnya. Terlalu asik dengan gadget juga menyebabkan para remaja menjadi malas untuk belajar, karena seluruh waktunya hanya difokuskan bagi gadget. Dampak gadget dari segi ekonomi adalah berkembangnya konsumerisme di kalangan remaja. Hal ini disebabkan oleh keinginan para remaja untuk terus membeli gadget terbaru dalam rangka mengikuti perkembangan. Selain itu, para remaja juga menjadi lebih boros untuk biaya operasional gadget. Biaya operasional tersebut mencakup pembelian pulsa, biaya menyervis, dan pembelian aksesoris untuk gadget. 4. Cara mengatasi kecanduan dari gadget. Penyalahgunaan gadget yang selalu digunakan oleh pelajar dapat mempengaruhi prestasi belajar siswa. Hal dapat terjadi jika pelajar tidak bisa menghindari penyalahgunaan gadget. Maka dari itu, pelajar melakukan tindakan untuk menghindari penyalahgunaan gadget. Tindakan tersebut diantaranya adalah menolak ajakan teman untuk menyimpan maupun melihat hal-hal yang menyangkut pornografi dan pornografi, tidak membawa gadget ke sekolah atau mematikan gadget saat pelajaran berlangsung. Selanjutnya, ketika berada di rumah, mengatur waktu sebaik-baiknya antara pelajar dan memanfaatkan gadget dan lain sebagainya. B. Pembahasan. Gadget merupakan hal yang sudah tidak asing lagi pada zaman sekarang ini. Karena gadget merupakan alat yang sudah dipakai oleh hampir seluruh manusia pada zaman sekarang. Dengan adanya gadget, perkara yang asalnya sulit akan menjadi lebih mudah. Gadget bisa dipakai untuk berkomunikasi dengan orang tua, guru, teman, orang tersayang, dan lain sebagainya. Bahkan dengan adanya gadget, banyak pekerjaan yang terselesaikan dengan mudah, seperti membuat makalah ini. Dan masih banyak lagi kegunaan dan kemanfaatan gadget ini jika kita menggunakan dalam hal yang positif. Akan tetapi, gadget juga bisa disebut pedang bermata dua, yang mana banyak sisi negatif dari gadget. Misal, di belakang bermanfaatnya gadget, banyak juga orang yang menyalahgunakan gadget ini. Dari kalangan anak-anak sampai dewasa juga banyak yang menggunakan gadget secara negatif dan berlebihan dalam menggunakannya sampai lupa waktu. Adapun faktor penyebab dari kecanduan gadget yang cenderung pada hal-hal yang negatif ialah A. Pengaruh orang tua yang sering menggunakan gadget di depan anak-anaknya. B. Pengguna gadget yang tidak sadar terhadap dampak negatif dari gadget. C. Mengabaikan arahan orang lain dan lain-lain. Untuk mencegah hal buruk tersebut adalah 1. Membatasi penggunaan gadget. 2. Menyadari dampak positif dari penggunaan gadget itu sendiri. C. Atur waktu sebaik-baiknya agar tidak terlalu terpaku terhadap gadget. Bab 3 penutup. Kesimpulan, gadget merupakan alat bantu yang sangat dibutuhkan pada masa sekarang. Dengan adanya gadget dapat memudahkan penggunanya untuk urusan-urusan yang bersifat urgent ataupun sosialisasi dengan teman dan lain sebagainya. Akan tetapi, gadget juga mempunyai banyak sekali sisi negatif yang harus kita perhatikan sebagai penggunanya. Kepada para orang tua, harus selalu memperhatikan kegiatan anak-anaknya agar tidak terlalu terpaku terhadap gadget. Begitu juga orang dewasa dan orang tua harus selalu bijak dalam menggunakan gadget agar tidak menjadi contoh buruk bagi anak-anak yang belum cukup umur dan berpengetahuan, serta harus mengetahui apa dampak positif dan negatif dari penggunaan gadget tersebut. Saran, sebagai pengguna gadget, ada baiknya kita harus tetap bijak dalam menggunakan gadget. Jangan terlalu berlebihan dalam menggunakannya, karena gadget merupakan sebuah racun yang akan senantiasa membuat penggunanya menjadi pecandu gadget jika tidak menggunakannya secara bijak. Dan juga kepada para orang tua agar selalu memperhatikan anak-anaknya dalam penggunaan gadget. Para orang tua harus bisa mengatasi penggunaan gadget pada anak-anaknya agar tidak menjadi racun bagi generasi bangsa ini. Sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat banyak kata-kata yang salah atau susah dipahami. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.